Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini podcast ini dibersamai oleh Muhammad Hadi. Ya, Hadi ini merupakan teman SD di Palembang selama 6 tahun. iyalah Gimana kabarnya SD, nih? namanya SD. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Rip? Alhamdulillah sehat. Di sana Ya, kena corona nggak? alhamdulillah nggak kena corona karena ya kita menerapkan stay at home seperti yang dikatakan pemerintah, stay at home. Kalau tidak ada kegiatan yang penting di luar, ya di rumah saja pokoknya. Alhamdulillah saya belum kena dan jangan sampai lah kena. Di Sebenarnya daerah kamu sendiri gimana, Rip? di sini walaupun katanya ada yang kena sih, tapi ya selalu jaga diri, jaga kesehatan lah. Iya, benar juga. Nah, bosan nggak sebenarnya di rumah terus? Sebenarnya sih mau diomongin bosen ya bosen, tapi ya gimana lagi, orang lagi kondisi begini ya, pandemi begini, kalau kita keluar juga ya ujung-ujungnya nanti eh, ya diatur oleh polisi. Ya pokoknya mantep-mantep lah di rumah lah, jangan keluar-keluar rumah. Walaupun bosen ya isi kegiatan positif di rumah lah, kayak belajar tetap di rumah. Kalau yang udah kerja ya work from home, bekerja di rumah. Kalau 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 Atau enggak kalau belajar nambah bosan, nambah stres mungkin. ya belajar 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 kayak apa, belajar yang menarik aja, yang ya kan namanya kuliah, kita kan masih kuliah nih, Nah, ya kita masih kayak ya belajar walaupun itu bosen ya gimana, emang kewajiban kita sebagai mahasiswa itu untuk kuliah, untuk belajar. ngomongin kuliah nih. Sekarang kuliah di mana, Di? Ya sekarang alhamdulillah saya keterima di salah satu instansi Kementerian Perhubungan, alhamdulillahnya, Itu sekolahnya. keterima tahun ini atau tahun kemarin? Kan saya kan tahun kemarin udah lulus nih dari SMA. Nah, Tahun kemarin? eh, ya tahun kemarin saya lulus 2018. Ya, tahun kemarin 2019. Iya, 2019, maaf. tahun tahun sebelumnya lagi, 2018. Berarti dua Nah, tahun yang saya kan lalu ya? ya 2 tahun yang lalu, lebih tepatnya 2018 itu saya udah tamat SMA. Hmm. Nah, tapi ya kayak kamu lah, tamat SMA 2018. Nah, tapi saya keterima di salah satu instansi ini, salah satu sekolah eh, Kementerian Perhubungan ini, diterima pada tahun ini. Tahun pas 2018 tuh katanya pernah sempat kuliah juga ya? Ya, saya sempat kuliah di salah satu universitas yang ada di Sumatera lah. Kok ini apa? Kok Ya, malah udah keterima di katanya negeri? Udah keterima di negeri, apa? kok katanya kan PTN. Ya, Kok malah pindah ke yang lain lagi? ya karena bukan bukan saya mau ngerendahin yang PTN atau yang lain ya. Kita di sini kan di Indonesia zaman sekarang ini kalau perguruan tinggi negeri itu kan agak susah ya. Bukannya apa, agak susah kalau udah tamat dari perguruan tinggi tersebut, kita harus mempunyai skill. Kalau mau masuk dunia pekerjaan itu ya kita harus mempunyai skill terlebih dahulu. Nah, ya sebenarnya saya seneng kuliah di PTN tersebut, tapi ya karena ada masalah ya saya mencoba di tempat yang lain dan saya tes tes sekolah kedinasan. Ya alhamdulillah saya nasibnya di sekolah kedinasan tersebut. Nah, di sekolah kedinasan ini, apakah emang benar-benar dari niat sendiri atau paksaan orang tua? Ya dari saya sendiri, Pak.
Berarti kali yang sebelumnya paksaan itu. Enggak, dari saya sendiri juga. Tapi kan ya kalau sekolah kedinasan itu kemungkinan besar kan akan diterima pekerjaan itu Oh. ya ibarat kata berapa persen lah dari 100% itu untuk Eh, diterima pekerjaan. Nah, berarti sekolah kedinasan itu lebih terjamin ya? enggak terjamin juga. Enggak. Ada yang sekolah kedinasan yang ikatan dinas, ada yang sekolah kedinasan yang hanya ya kedinasan, sekolah kedinasan yang hanya kedinasan. Enggak, Itu maksudnya itu gimana itu? ya kan di sekolah kedinasan ini ada dua, Mas. Pak, Mas, atau pemilih. Sekolah kedinasan itu kan ada dua, kalau nggak salah Hmm. ya. Ini menurut saya saja sekolah kedinasan itu ada yang ikatan dinas, ada yang sekolah kedinasan ya kedinasan aja tanpa ikatan dinas. Nah, eh, di sini saya eh, alhamdulillah saya mendapat yang di sekolah kedinasan ikatan dinas. Hmm. Alhamdulillahnya. Itu gimana cara-cara ini? Sekolah ikatan dinas ada kerjasamanya gitu gimana? Itu emang Ya, emang milih apa? Maksudnya mencari sendiri atau emang ada link-link yang lain? maksudnya link-link apa ini? Uh, Link. maksudnya kabar-kabar dari orang lain dikasih tahu atau Oh, gimana gitu? ya. Awal mula sih eh, saya gua tertarik di mau masuk sekolah kedinasan itu ya awal mula kayak gimana ya? Apa nyari-nyari sendiri, pengen sekolah kedinasan, pengen sekolah kedinasan. Kayak bagus nih sekolah kedinasan. Saya ngelihatnya kan Hmm. pakai pakaian dinas Hmm. lengkap. Pengennya ya udah saya carilah sekolah kedinasan yang ini apa yang dekat-dekat lah. Ya adalah sekolah kedinasan yang ada di kota saya. Jadi ya saya carilah informasi yang sekolah kedinasan tersebut ya. Pas pendaftaran ada, ya saya ikutin tes tersebut. Gitu. Oh. Berarti itu emang secara mandiri ya? Iya, saya cari cari informasi secara mandiri. Nah, kalau dari ini ya, Pak, dari orang tua sendiri kan Hadi ini kan sebelumnya pernah kuliah. Itu Iya, terus berhenti, lanjut kuliah lagi. Gimana tuh? iya dari orang tua sebenarnya sayang ya ini untuk perguruan tinggi yang negeri sebelumnya itu karena udah masuk semester 3 ya tapi karena karena sekolah karena apa ada yang lebih bagus ngapa sih nggak diambil nah kayak gitu lah ibarat kata. Emang awal mulanya emang pengen kedinasan atau pengen ke kuliah yang lain? Dari awal lulus SMA itu? Pernah Dari awal ngikutin lulus sih ikutin tes apa aja apa ini? oh dari awal lulus sih sebenarnya aku ini apa sebenarnya ya mau sekolah kuliah biasa tapi semakin kesini eh, semakin masuk ke dunia perkuliahan nih Hmm? saya ini mikirnya bukan ini maaf untuk yang lain ini saya ya Uh, ini kok kok semakin kesini semakin ini ya apa uh, bener ya apa yang dia omongin dosen apa kayak ya kita harus punya kalau punya kalau mau memasuki dunia pekerjaan kita harus mempunyai skill tapi di sini saya kayaknya di sekolah di perguruan tinggi saya sendiri kemarin di jurusan kemarin saya kayaknya kok kurang pas ya dengan apa skill saya oh, sendiri berarti ini ya, kok apa? kurang pas Berarti bukan ya bukan fashionnya. ya bukan passionnya bukan bukan keahlian saya. Enggak, kalau tahap-tahap apa? Kayak sekolah kedinasan tuh gimana tuh? Tahap-tahapnya ya sama kayak sekolah kedinasan yang lain. Ini ada ya pendaftaran itu ya identitas diri kita dikasih lah ke ininya. Ada berupa
eh, ya Jadi apa tadi? gimana tadi? Apa? Langkah-langkah langkah-langkahnya tadi. Ya, langkah-langkahnya tadi ya kayak pertama ya kita pendaftaran terlebih dahulu ya. Pendaftaran, habis itu kita setelah lulus administrasi kita ngikutin tes-tes yang ada kayak tes TPA, tes potensi akademik, habis itu tes psikotes, habis itu kesemaptaan, habis itu kesehatan, dan terakhir itu tes wawancara. Itu. Eh, itu berarti di situ ada jalur beasiswanya nggak? Di sini ya saya kurang tahu ya. Kalau di tahun kemarin itu untuk beasiswa nggak ada sih. Mereka melalui tes-tes tersebut, melalui tahap tes tersebut baru bisa memasuki kampus. Oke. Kan soalnya kalau di apa? Kan kayak di kampusku nih, eh, banyak banyak ini sih, banyak dari maksudnya jalur tempat masuk mulai dari SNM, SBM, terus seleksi mandiri, bahkan ada yang jalur kerjasama. Jadi berarti di tempat kuliahmu nggak ada ikatan dari instansi lain ya? Maksudnya Ikatan ini kerjasama dari instansi lain atau dari sekolah ikatan lain? kerjasama. Langsung Oh, langsung dari sekolah beasiswa ke kuliah tersebut. sekolah beasiswa. Oh, enggak, di sini enggak ada, bukan bukan menurut saya ya. Menurut saya ini tahun kemarin enggak ada sih, enggak ada untuk beasiswa yang bisa masukin sekolah tersebut. Kalau mau ini apa? Di sini kan ada 3 jalur juga, Rip. Ini 3 jalur. Apa Tiga aja tuh? jalur itu, iya jalur jalur masuknya ada 3. Ada yang jalur pola pembibitan, pola reguler, dan pola mandiri. Nah, untuk ini di apa? Di Kementerian Perhubungan saja ya, itu sekolah kedinasannya itu ada 3 jalur. Kebanyakan instansi-instansi Kementerian Perhubungan, kampus-kampus instansi perhubungan itu ada 3 jalur. Yang pertama pola pembibitan yang saya sebutin tadi, itu pola pembibitan itu ya tesnya kayak kayak yang saya sebutin tadi yang awal. Nah, untuk pola reguler itu bedanya dengan pola pembibitan. Pola reguler itu bukan langsung menjadi PNS, tetapi mereka bekerja di bekerja di apa, perusahaan-perusahaan BUMN atau yang lain lah, pokoknya bisa bebas lah reguler itu. Dan pola mandiri seperti reguler tadi. Dan bedanya tes reguler, mandiri, dan pola pembibitan itu apa sih? Ya kalau reguler itu cuman beda nggak ada tes TPA-nya, tes TPA apa ya? Tes SKD, seleksi seleksi kemampuan dasar. Itu nggak ada di pola reguler. Kalau tempat tempat kuliahmu nih, kan itu kalau nggak salah asrama atau gimana itu? Asrama, Rip, selama Asrama. 3 tahun. Oh, berarti Iya, ada tambahan uang untuk duit makan, duit asrama gitu ya? ya ada. Nah, gitu apa? Makan-makannya bisa bebas nggak? Maksudnya bisa keluar beli tempat yang lain makan kita, atau kudu kudu sesuai jam-jam di tempat makan asrama itu tersebut? Ya kudu sesuai. Kan kita kan di asrama itu 3 kali sehari makannya ya, pagi, siang, sama malam. Nah, kalau mau jajan-jajan keluar itu kan kita kan nggak boleh keluar kampus tuh. Keluar kampus. Kalau sebelum sebelum ada hari keluar kampus, kita ini ada hari keluar kampus nih. Jadi dari Senin sampai Minggu itu ya ada jadwal keluar kampus. Hari Jumat itu kita keluar kampus, dan hari Minggu itu kita masuk lagi ke kampus. Jadi ya dari Senin sampai Jumat itu kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh jajan di luar, kita nggak ngapa-ngapain lah. Kita harus
berada di sekitar kampus saja. Kalau mau jajan juga selain makanan-makanan yang dikasih kampus itu kita ada kantin, ada kantin itu. Ada kantin, kita bisa jajan lah di waktu yang telah disediakan oleh kampus tersebut. Berarti Itu. misalkan ini misalkan malam-malam nih lapar, lah itu gimana tuh? Mau makan makanan yang berat lah, Nggak masak bisa, sendiri Rit. atau gimana? Jadi di asrama itu ini, Rit, nggak boleh bawa makan dan minuman. Jadi iya, nggak boleh bawa makanan dan minuman. Jadi kalau lapar di barak itu ya udah lapar, salah sendiri kenapa nggak ngambil banyak pas makan malamnya itu, ngambil banyak. Jadi kita harus memanfaatkan kondisi di mana pas makan itu harus ngambil banyak lah, ibarat kata, supaya kita malamnya itu nggak lapar. Nah, kalau Gitu. kayak gitu nih, bisa nggak kita ngambil porsi double, tapi yang satunya kita sembunyiin untuk makanan? Wah, mana bisa, Rif? Wah, berarti cukup cukup terkekang sih bagiku kalau kayak gitu. Iya, sebenarnya. Tapi ya supaya untuk jaga kesehatan, untuk jaga tubuh juga, kita ya di diarahin untuk makan makanan yang bergizi aja, jangan makan makanan yang nggak bergizi gitu, makan makanan yang aneh kayak gitu. Uh, Berarti lah kalau kayak dampak dari corona ini, gimana tuh konsekuensi dari kampus terhadap ini? Kan ini kan lagi libur, nggak di asrama. Iya. Apa tuh? Apa ada dapat subsidi gimana atau gimana? Ya kalau pas dampak corona ini nggak ada uang makan sih, nggak kita bayar uang makannya. Kita cuma bayar duit semester untuk yang pola reguler mandiri, untuk pola pembibitan itu nggak ada lagi duit semester. Jadi ya kita bebas untuk masa pandemi ini, ya kita bebas bayaran gitu. Soalnya kan kalau kayak di universitasku, dia kalau dampak corona kayak gini, dapat subsidi kuota. Tapi untuk beberapa provider sih, nggak seluruh provider difasilitasin. Kami nggak ada yang namanya itu. Kuota masihlah bayar sendiri. Masih